Di sebuah pagi yang berkabut di kaki Gunung Lawu, Mbah Sastro duduk di kursi kayu tuanya, memandang ke arah sawah yang masih tertutup embun. Angin sejuk membawa harum tanah basah dan suara gemericik air dari parit kecil di pinggir rumahnya. Ia meneguk kopi pahit perlahan sambil membaca doa-doa kecil dalam hati. Tiba-tiba, di atas pagar bambu di depan rumahnya, hinggap seekor burung kecil berwarna abu-abu dengan bulu halus yang tampak bersih. Mata burung itu tampak merah saga, bercahaya memantulkan sinar matahari pagi yang malu-malu menembus kabut. Burung itu tidak seperti perkutut biasa yang sering datang ke kebun untuk mencari biji-bijian, melainkan memandang Mbah Sastro lama seolah ingin berbicara. Kutut, kutut, kutut. Suara kicauannya lembut, bergetar menembus hati, membuat Mbah Sastro terdiam sejenak. Ia merasa seperti ada kehangatan yang turun dari suara burung itu. Saat itu, Mbah Sastro teringat cerita dari almarhum gurunya tentang perkutut lokal Katuranggan, burung yang memiliki tanda khusus dan dipercaya sebagai pembawa ketenangan, tuah rezeki, serta penjaga rumah dari energi buruk. Burung itu tidak terbang menjauh meski Mbah Sastro mendekat perlahan, malah menundukkan kepalanya seperti memberi salam. Hatinya bergetar, matanya sedikit basah, menyadari bahwa ini bukanlah kebetulan. Dengan lembut, Mbah Sastro mengangkat burung itu dan membawanya ke pendopo rumah, lalu membuatkan sangkar dari bambu petung tua yang ia anyam dengan tangannya sendiri. Sangkar itu digantung di samping pendopo, dekat dengan tempatnya biasa mengaji dan berzikir. Sejak pagi itu, suara burung perkutut Katuranggan ini menjadi peneman Mbah Sastro setiap subuh. Ia merasa rumahnya lebih teduh, lebih damai, dan suasana hati terasa lebih ringan. Setiap orang yang lewat depan rumah akan berhenti sejenak untuk mendengar suara burung itu, dan mereka akan melanjutkan perjalanan dengan senyum tipis tanpa mereka sadari. Di hati Mbah Sastro, ia tahu, ini adalah amanah, bukan hanya burung untuk dipelihara, melainkan sahabat untuk dijaga dan dihormati. Setiap pukul 4 pagi sebelum adzan subuh berkumandang, rumah Mbah Sastro akan dipenuhi dengan keheningan. Hanya suara angin yang menggesek dedaunan pisang di samping rumah dan suara air dari tempayan bambu yang menetes perlahan. Dalam keheningan itu, suara kutut, kutut, kutut akan terdengar sebanyak 7 kali, lalu sunyi kembali. Suara itu bukan sekadar kicau burung biasa, melainkan memiliki irama yang menenangkan hati, membuat siapapun yang mendengarnya seperti mendapatkan panggilan lembut untuk segera bangun, mengambil air wudhu, dan bersujud dalam sunyi. Bagi Mbah Sastro, suara itu seperti pengingat halus dari Tuhan, bahwa hidup ini seharusnya dijalani dengan penuh kesadaran dan syukur. Suatu hari, Pak RT datang menghampiri Mbah Sastro dengan raut wajah penasaran. Ia berkata bahwa setiap kali mendengar suara burung itu di pagi hari, hatinya menjadi lebih tenang, bahkan rasa cemas yang selama ini ia rasakan hilang perlahan. Ia meminta izin untuk duduk di pendopo rumah Mbah Sastro sebelum subuh, hanya untuk mendengar suara perkutut itu secara dekat. Mbah Sastro tersenyum dan mempersilakan Pak RT duduk di tikar pandan sambil meminum teh hangat. Saat suara itu mulai terdengar, Pak RT menutup matanya dan merasakan ada getaran lembut yang menembus dadanya, membuatnya teringat masa mudanya saat sering bangun pagi untuk membantu orang tua ke sawah. Masa-masa sederhana yang membuatnya bersyukur atas apa yang ia miliki sekarang. Tidak hanya Pak RT, banyak warga yang kemudian singgah setiap pagi di depan rumah Mbah Sastro, hanya untuk mendengar suara perkutut tersebut. Beberapa dari mereka bahkan membawa anak-anak mereka agar mendengar suara burung itu, dengan harapan anak-anak mereka mendapatkan ketenangan dan semangat untuk belajar dan berbuat baik. Perkutut Katuranggan milik Mbah Sastro tidak hanya menjadi burung peliharaan, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan desa. Setiap orang merasa bahwa suara burung itu adalah suara yang membawa keberkahan, ketenangan, dan pengingat untuk selalu memulai hari dengan syukur. Bagi mereka yang mendengarkan dengan hati bersih, suara itu menjadi doa tak bersuara, menguatkan langkah mereka dalam menjalani hari dengan ikhlas. Ketenangan yang hadir dari suara perkutut lokal Katuranggan milik Mbah Sastro ternyata tidak hanya membawa kedamaian, tapi juga menarik perhatian mereka yang mata hatinya masih tertutup oleh keserakahan.
Kabar tentang burung yang memiliki suara penenang itu sampai ke telinga seorang kolektor burung dari kota bernama Pak Surya, yang terkenal memiliki ratusan burung langka dan sering membeli burung mahal untuk dikoleksi demi gengsi. Suatu sore, Pak Surya datang dengan mobil mewahnya, turun membawa koper hitam, dan menghampiri Mbah Sastro dengan senyum yang tampak dipaksakan. "Mbah, saya dengar burung perkutut ini luar biasa. Saya ingin membelinya. Ini saya bawa uang tunai 50 juta rupiah, Mbah," katanya sambil membuka koper berisi uang rapi yang aromanya tajam menusuk hidung. Namun Mbah Sastro hanya tersenyum lembut, memandang burung yang sedang bertengger dengan tenang di dalam sangkar bambu. "Nak, burung ini bukan untuk dijual. Dia bukan milikku. Dia hanya titipan untuk menjaga ketenangan kami di sini." Pak Surya terdiam. Matanya berkedip cepat antara rasa malu dan amarah yang ditahan. "Mbah, semua bisa dibeli kalau harganya cocok," jawabnya dengan suara menahan emosi. Namun Mbah Sastro tetap menolak, dengan suara tenang. "Bukan semua hal bisa dibeli dengan uang, Nak." Malam harinya, ketika desa mulai sunyi, Pak Surya kembali dengan niat buruk. Diam-diam ia membuka gerbang bambu, berjalan perlahan mendekati pendopo, dan membuka pintu sangkar. Saat tangannya menyentuh burung itu, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah gunung, meniup dedaunan kering dan membuat suara gemerisik keras di malam itu. Burung perkutut itu mengeluarkan suara berbeda, bukan suara kutut yang lembut, melainkan suara panjang seperti tangisan. "Kutut!" menggema di antara tiupan angin, membuat Pak Surya tertegun ketakutan. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya berat, tangannya bergetar, dan keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia melepaskan burung itu secara refleks, dan burung tersebut terbang mengitari pendopo sebelum kembali masuk ke dalam sangkar dengan sendirinya. Pak Surya jatuh terduduk, matanya basah, dadanya sesak oleh rasa bersalah yang tak dapat dijelaskan. Keesokan paginya, ia datang ke rumah Mbah Sastro dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia bersujud di depan Mbah Sastro, meminta maaf atas keserakahannya. Mbah Sastro hanya tersenyum, menepuk bahu Pak Surya sambil berkata, "Burung ini hanya ingin mengajarkanmu, Nak, bahwa sesuatu yang membawa ketenangan tidak bisa dimiliki oleh hati yang masih gelisah." Sejak saat itu, Pak Surya pulang ke kota membawa hati yang berbeda, dengan janji untuk tidak lagi memperbudak dirinya dengan keserakahan atas benda-benda duniawi. Hari-hari setelah kejadian itu, Mbah Sastro semakin rajin merawat perkutut Katuranggan dengan penuh kasih. Setiap pagi, burung itu tetap berkicau 7 kali sebelum adzan subuh, lalu diam. Mbah Sastro percaya, suara itu adalah pengingat agar manusia bangun dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Suatu pagi, cucu Mbah Sastro, Rara, duduk di samping sang kakek sambil memegang buku catatan kecil. Rara sering mencatat hal-hal yang ia anggap penting, dan pagi itu ia bertanya dengan polos, "Mbah, kenapa burung ini hanya bersuara 7 kali setiap pagi, lalu diam?" Mbah Sastro tersenyum, mengusap kepala Rara, dan menjawab dengan lembut, "Nak, suara 7 kali itu adalah panggilan agar kita ingat untuk bangun dan bersyukur, mengambil wudhu, lalu menghadap Allah. Burung ini tidak banyak bersuara karena ia mengajarkan kita untuk tidak banyak berkata, tapi banyak bersyukur." Rara memandang burung itu dengan mata berbinar, merasa bahwa burung ini adalah sahabat barunya yang penuh keajaiban. Sejak itu, setiap pagi, Rara selalu bangun sebelum subuh dan duduk menunggu suara burung itu. Setelah suara ketujuh terdengar, Rara akan tersenyum, lalu mengambil air wudhu dan sholat subuh bersama Mbah Sastro. Warga desa pun semakin percaya bahwa burung perkutut ini membawa berkah dan ketenangan. Setiap orang yang mendengar suaranya akan memulai hari dengan hati yang lebih lapang, dan perlahan desa tersebut menjadi tempat yang penuh kekeluargaan, jauh dari pertengkaran. Namun, semua yang hidup pasti akan kembali pada Sang Pencipta. Suatu pagi yang cerah, Mbah Sastro wafat dalam tidurnya dengan wajah tenang seperti orang yang tertidur lelap. Rara dan warga desa berkumpul untuk memandikan dan mengurus jenazah Mbah Sastro dengan penuh rasa kehilangan.
Yang mengejutkan, setelah Mbah Sastro dimakamkan, burung perkutut itu mengeluarkan suara lembut di pagi hari, lalu terbang tinggi ke langit biru, meninggalkan sangkarnya yang kosong. Rara menangis sambil memandangi sangkar kosong itu, merasa sangat kehilangan sahabat kecilnya. Namun keajaiban terjadi. Setiap pukul 4 pagi, suara kutut, kutut, kutut tetap terdengar dari arah pendopo rumah Mbah Sastro, meskipun sangkar itu sudah kosong. Warga yang mendengar merasa hati mereka tetap damai, seolah suara itu adalah warisan doa dari Mbah Sastro yang dititipkan melalui burung perkutut tersebut. Sejak itu, Rara merawat sangkar kosong itu, tetap mengganti air minumnya setiap pagi sebagai bentuk penghormatan. Ia tumbuh menjadi anak yang sabar, berbakti, dan selalu bersyukur dalam setiap keadaan, sebagaimana pesan dari suara perkutut Katurangan yang telah menjadi bagian dari jiwanya. Seiring waktu berlalu, rumah peninggalan Mbah Sastro tetap berdiri kokoh dengan pendopo bambu dan halaman yang rindang oleh pohon mangga tua. Sangkar burung yang dulu menjadi tempat berdiamnya perkutut Katurangan masih tergantung di sisi pendopo, meski kini telah kosong. Namun, setiap pukul 4 pagi, suara kutut, kutut, kutut tetap terdengar jelas di sekitar rumah itu. Warga desa sering berhenti setiap pagi di depan rumah Mbah Sastro, hanya untuk menundukkan kepala dan mendengar suara perkutut itu. Mereka merasa suara itu seperti ucapan salam yang menenangkan hati sebelum memulai aktivitas sehari-hari. Tidak sedikit dari mereka yang bersaksi bahwa setelah mendengar suara itu, mereka merasa lebih ringan menjalani hari, hati menjadi lebih sabar, dan usaha mereka lebih lancar. Rara, cucu Mbah Sastro, kini telah tumbuh menjadi gadis remaja yang rajin dan berbakti. Setiap pagi, sebelum subuh, ia mengganti air minum yang diletakkan di bawah sangkar kosong itu. Ia masih duduk di pendopo sambil mendengar suara perkutut yang tak terlihat, dengan mata terpejam dan senyum tipis, merasakan ketenangan yang sama seperti saat Mbah Sastro masih ada di sampingnya. Suatu pagi, Rara bermimpi bertemu Mbah Sastro di sebuah taman hijau dengan angin sejuk berhembus. Mbah Sastro duduk di kursi bambu sambil tersenyum, menepuk bahu Rara dan berkata dengan suara lembut, "Nak, burung itu adalah amanah untuk mengajarkan kita tentang sabar, cukup, dan syukur. Suaranya adalah doa yang tidak terlihat, yang akan selalu menjagamu." Rara terbangun dengan air mata yang menetes, bukan karena sedih, melainkan karena merasa dekat dengan kakeknya dan burung perkutut Katurangan yang dulu mereka rawat bersama. Sejak itu, Rara berjanji untuk selalu menjaga warisan ketenangan itu dengan melanjutkan kebiasaan Mbah Sastro, bangun sebelum subuh, berzikir, dan membantu tetangga dengan ikhlas. Suara perkutut Katurangan menjadi penanda waktu bagi warga desa, bukan hanya sebagai suara alam biasa, tetapi juga sebagai pengingat untuk menjaga hati tetap damai dan bersyukur. Orang-orang mulai menyadari bahwa keberkahan hidup tidak hanya datang dari harta atau jabatan, tetapi dari ketenangan hati dan keberanian untuk berbuat baik dalam diam. Di setiap pagi yang masih gelap, suara kutut, kutut, kutut menjadi doa yang tak terucap, mengalir bersama angin pagi, menembus jendela rumah warga, dan menanamkan semangat untuk terus berjuang dengan hati yang ikhlas. Suatu hari, Rara berdiri di bawah sangkar kosong itu sambil berbisik, "Terima kasih, Mbah. Terima kasih, Kutut. Semoga suara ini akan terus menjadi pengingat bagi semua." Dan di antara embun pagi, suara perkutut kembali terdengar, seolah menjawab, membawa kedamaian yang akan selalu menetap dalam hati mereka yang mau mendengar dengan tulus. Sahabat, dari kisah burung perkutut Katurangan ini, kita belajar bahwa ketenangan hati tidak bisa dibeli dengan harta, tetapi dirawat dengan kesabaran dan rasa cukup. Suara perkutut adalah suara alam yang membawa pesan ketenangan, syukur, dan pengingat bahwa kita semua hanya menumpang hidup, maka gunakan waktu untuk berbuat baik dan saling menenangkan. Semoga cerita ini menjadi pengingat untuk kita semua, agar setiap pagi kita memulai hari dengan hati bersih, doa, dan langkah yang penuh makna.